Oke, jadi hari ini kita akan bahas tips dan trik Excel yang bisa membantu kalian untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan ya. Jadi di sini contoh yang pertama adalah kita memiliki nama kabupaten dan diikuti dengan nama kabupaten ya. Ada nama di sini, ada kabupaten, kemudian diikuti dengan nama kabupatennya. Dan gimana caranya memisahkan dua kata ini menjadi dua kolom ya. Jadi cara yang tercepat kalian bisa menggunakan cara flash fill ya. Jadi dengan menggunakan shortcut key Excel. Contohnya misalnya kita akan coba pisahkan di sini untuk kolom C kabupaten ya. Di sini tulis aja kabupaten seperti ini ya. Kemudian tekan enter dan di sini kalian bisa menekan tekan atau CTRL E ya seperti ini. Nanti semua kabupaten ini akan terpisah semua ya. Jadi kayak gini ya. Ini kabupatennya di sini, nanti nama kabupatennya akan di sini. Oke, misalnya jadi kita tulis Purwakarta ya, Purwakarta seperti ini. Kita enter, tekan CTRL E, lalu di sini akan terpisah untuk nama kabupatennya Karawang, Cirebon, Blora, Bima, Cianjur, Pangandaran dan seterusnya ya. Jadi ini cara tercepat untuk bisa memisahkan dua kata ini menjadi dua kolom ya. Jadi seperti itu. Ini satu kolom, ini jadi dua kolom seperti ini ya. Oke, nah sekarang gimana caranya untuk menggabungkan kembali? Nah, menggabungkan kembali karena ini struktur datanya sama, ini juga struktur datanya sama. Jadi kalian bisa menggunakan langsung flash fill dengan CTRL E lagi ya. Misalkan sini kabupaten Purwakarta ya, Purwakarta seperti ini. Kemudian kalian tekan CTRL E. Nah gitu, jadi ini sudah tergabung semua kembali seperti awal kayak gini ya. Ini dua kolom. Ini dua kolom, ini satu kolom gitu ya. Tinggal lebarin aja seperti ini gitu ya. Oke, trik berikutnya yaitu gimana caranya membulatkan angka yang ada di kolom B ini. Misalkan ini adalah 0,738188. Nah, kita akan bulatkan angka ini menjadi dua digit terakhir ya, misalkan seperti itu. Nah, ada beberapa cara ya. Nah, saya coba dengan menggunakan fungsi teks ya. Jadi gini caranya, fungsi teks seperti ini. Kita ambil value-nya, kemudian kita akan buat formatnya. Formatnya disesuaikan. Misalkan kita ingin dua digit angka ya, dua digit angka di belakangnya, maka di sini 0, kemudian kalian tulis koma kemudian 00 seperti ini ya. Kemudian tutup dan kita enter, maka sini adalah 0,74 karena 8 itu lebih besar dari 5, dia akan bulatkan ke kiri gitu ya, ke angka sebelumnya. Kalau kita tarik seperti ini hasilnya. Nah, ini 17 ya, 17 jadi 18 dibulatkan 5 jadi 6 ya. Kemudian 08 ya, 08 karena di sini adalah angkanya adalah 3, maka dia tidak akan dibulatkan ke atas ya karena kurang dari 5. Kemudian ini 89 jadi ini 4-nya kurang dari 5, maka di sini tetap 9 gitu ya. Nah, sarannya kalau dengan fungsi tag ini saya tidak akan bisa menjumlahkan. Contoh misalnya kita akan tulis sum seperti ini. Kemudian kita enter dan ini pasti hasilnya 0 karena ini formatnya teks ya. Nah, untuk mengeceknya apakah ini format teks, kalian bisa tulis begini ya, is, oke. Misalkan di sini is number, nah, is number, ini kita enter false hasilnya karena ini bukan number ya. Tapi kalau misalkan saya tulis sama dengan is number, ketika kita ngambil data yang ini pasti hasilnya adalah true ya karena di sini ini adalah number, sehingga yang ini karena teks, nah di sini adalah false. Untuk mengecek adalah number maka tidak bisa dijumlahkan ya, kecuali yang ini true karena ini adalah number bisa dijumlahkan. Nah, kalau misalnya ingin membulatkan yang bisa dijumlahkan, kalian bisa menggunakan fungsi round seperti ini. Round ini numbernya ya, karena tadi kan dengan fungsi is number adalah number true hasilnya ya. Kemudian jumlah digitnya saya buat menjadi 2 seperti ini. Kita enter, maka ini hasilnya akan sama 0,74. Kita tarik, nah sama ya 0,76. Oke, kita akan jumlahkan yang ini. Apakah sama? Apakah bisa ya dijumlahkan? Kita enter. Nah, ini dia ya jumlahnya. Ketika kita menggunakan fungsi sum, ini akan terjumlah secara otomatis. Tapi beda dengan yang ini karena ini adalah bukan number gitu ya. Jadi bisa mengecek untuk angka apakah ini number ataupun teks gitu ya.
Trik berikutnya lagi yaitu gimana cara menjumlahkan secara otomatis di sini dan di sini ya. Oke, jadi caranya kita akan blok semua sini, tapi sisain untuk satu kolom ya, ke kanan dan ke bawah satu seperti ini. Jadi kita tambahkan atau bloknya ditambahin satu ke kolom kosong dan baris kosong satu ya. Kemudian kalau sudah kayak gini tekan Alt plus seperti ini, maka dia akan menjumlahkan ya. Menjumlahkan ke samping dan menjumlahkan ke bawah secara otomatis gitu ya. Oke, ini dengan fungsi sum secara otomatis gitu. Nah, ini juga akan menjumlahkan semuanya dari sini ke sini. Ini jumlahkan dari sini ke sini gitu. Ini jumlahkan dari sini ke sini, tapi yang ini jumlahkannya dari sini ke sini. Gitu ya. Jadi ini akan dijumlahkan secara otomatis. Oke. Oke, tips berikutnya lagi di sini ada angka-angka yang minus ya. Jadi semua angka ini minus dan kita akan rubah format minus ini menjadi plus. Jadi kalian kalau mau nulis satu-satu misalkan atau menghapus, ini kan tidak bisa ya. Misalkan saya hapus jadi seperti ini, kemudian ini saya hapus jadi seperti ini. Ini kan akan lama ya. Nah, jadi kalian ini kan minus nih. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini ya. Misalkan saya buat ini minus 1. Nah, ini minus 1 mau minus 2 mau di sini mau di sini ya, yang penting minusnya 1 gitu kan ya. Karena di sini kita akan mengalihkan minus dengan minus gitu ya. Jadi caranya tekan Ctrl+C, kemudian kita blok semua yang ini, kemudian kita klik kanan paste spesial. Kemudian perhatikan di sini nanti hasilnya seperti apa. Kita pilih yang multiple ya, ini pilih all, kemudian klik OK. Nah, jadi semua minus sudah hilang gitu ya. Jadi ini minus kali minus. Jadi 8 kali minus 8 kali minus 1 hasilnya 8 gitu. Jadi minus kali minus hasilnya adalah plus gitu ya. Oke, tips berikutnya lagi gimana caranya menambahkan angka-angka yang ada di sini dengan angka 10. Jadi misalkan 501 tambah 10 berapa, 421 tambah 10 berapa. Ini tidak akan menggunakan formula ya. Caranya kita tekan Ctrl+C. Kemudian kita pilih ini dengan dengan blok seperti ini. Oke. Seperti ini, kemudian kita klik kanan paste spesial, kemudian kita pilih di sini adalah add ya. Jadi add, kemudian perhatikan ini 501 ya. Ketika saya klik OK, jadi 511 karena semuanya sudah tambah 10. Ini tanpa formula ya, tanpa merubah tanpa membuat rumus lagi di sini. Kemudian tanpa mengganti ini. Jadi kita langsung tambahkan atau dengan fungsi add. Misalkan saya tambahkan ini menjadi 100 gitu ya. Jadi ini tinggal copy, Ctrl C. Ini kita blok semua seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian paste spesial dan kita pilih add. Kemudian perhatikan di sini hasilnya adalah klik. Nah, ini adalah tambah 100 semua gitu ya. Oke, gimana caranya merubah jam di sini menjadi menit? Ya, jadi ada 46 jam, ada 47 jam. Nah, untuk merubah menjadi menit caranya cukup sederhana. Kalian ini dikali 60 saja gitu. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah 2760. Oke, tapi di sini ini harus tambah dengan kata menit atau satuan menit. Jadi caranya gampang, klik kanan, kemudian format cell. Kemudian di sini kita pilih custom, kemudian di sini kita pilih yang ketiga ini ya. Nah, di sini kan ada 2760. Nah, setelah ini kita tambahkan saja dengan menit seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian kalau sudah kayak gini tinggal OK saja. Ini jadi 2760 menit. Dan kita double klik saja seperti ini, maka di sini sudah ada hasilnya pemisah ribuannya juga 1920 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin merubah ke detik gimana? Untuk merubah ke detik tinggal kalian sama dengan ini kita kali dengan detik itu kan jadi 60 kali 60 jadi 3600 ya. Kemudian kita enter. Sini adalah hasilnya 165.600. Nah, kita tambahkan lagi untuk sini dengan satuan format cell. Kemudian kita pilih custom, kemudian kita pilih yang ketiga dan di sini kita tambahkan kata detik seperti ini ya. Detik. Kemudian setelah ini kita klik OK. Maka di sini adalah 165.600 detik. Kita double klik dan inilah hasilnya seperti ini ya, gitu ya. Oke, tips dan tips berikutnya ini ada tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita akan mengetahui usia ya. Jadi tanggal lahir ini apakah kita cek dulu apakah ini number, date atau text ya. Jadi
Ini kita bisakan ini adalah text. Oke, is text. Ini kita enter false. Coba kita is number. Oke, kita pilih ini. Ini adalah true. Nah, jadi format tanggal ini sebenarnya adalah menggunakan format number ya. Ini setelah kita uji dengan is number, ini adalah true. Oke. Nah, jadi kalau kita copy sini, kita paste di sini value. Nah, ini adalah number. Ya, jadi ini adalah series dari tanggal gitu kan. Ini 37209 adalah series dari 14 November 2021. Nah, seperti itu untuk mengeceknya ya. Tanggal lahir ini usianya berapa ya dari tanggal lahir ini gitu ya. Kita coba dengan fungsi today. Today ya, sama dengan today seperti ini. Nah, kita enter. Hari ini adalah tanggal 15 bulan 9 2023. Nah, sekarang tanggal ini kita coba ganti dengan integer. Kita tambahkan fungsi integer ya untuk mengambil angka desimalnya dihilangkan ya. Kita integer, kemudian kita kurangin ya. Kita kurangin setelah today ini kita kurangin dengan series yang ada di sini atau tanggal yang ada di sini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita bagi dengan 365. Apa ini 365? 365 itu adalah hari dalam 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun ya. Jadi hari ini dikurangi tanggal sebelumnya yaitu ini seriesnya ya. Kemudian nanti kita bagi dengan 365 ya. Kalau misalnya ingin membulatkan dengan angka-angka yang tidak ada komanya, kita pakai dengan fungsi integer, atau kalau misalnya ada miss jadi kita minus ya, kita pilih pakai integer seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya kan jadi 211.1900. Nah, kalau kalian mengalami seperti ini, kalian rubah saja formatnya menjadi format general. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kan ada angka-angkanya ya. Kalau misalkan angka-angka seperti ini, kalian bisa menggunakan atau menghilangkannya dengan fungsi ini ya. Yang satunya. Nah, seperti ini gitu ya. Kalian tinggal double klik saja. Nah, ini adalah usianya seperti itu ya. Dan untuk menghitung usia itu ada banyak cara ya, bisa year frank, kemudian bisa date if ya. Kemudian ada custom formula yang pernah saya bahas, ini lebih detailnya pernah saya bahas di video sebelumnya kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kalian menemukan angka-angka seperti kayak gini, ini sebenarnya adalah series dari tanggal ya. Ini ada, kalau kita cek tadi seperti tadi ini adalah number. Misalnya kita akan membuat format tanggal dengan short date. Jadi kalian bisa tulis sama dengan kayak gini, kita enter. Ini angkanya sama, tapi kita buat formatnya adalah dengan short date seperti ini. Kita pilih ini, kemudian kita pilih short date. Nah, ini dia. Jadi tanggal-tanggal ini sebenarnya, tanggal format ini ada sebenarnya nomor series yang ini. Oke, kalau misalnya cara yang lain kita tambahkan, kita buat format yang lain ya. Kita enter. Ini masih format series date ya. Kemudian kita pilih yang misalkan di sini 14 November 2021. Jadi kita pilih yang long date. Nah, seperti kayak gini ya. Jadi kalau kalian ini yang seharusnya adalah format long date dari date time, dari date ya, format date. Ini seharusnya ini adalah rata kanan gitu ya. Kalau kalian misalkan ada kesalahan, misalkan ada tulisan minggu jadi munggu seperti ini ya. Misalkan tulis di sini adalah munggu gitu kan. Misalnya ngetik ya 14 Juli misalkan 1996. Nah, ini kan hampir sama dengan ini, terlihat hampir sama ya. Tapi ini kalau secara kasat mata ini adalah rata kanan, ini rata kiri. Sehingga kalau kita tag adalah is ya, kita coba is number. Oke, is number dari data ini. Kita enter false, yes. Ini karena ini adalah format text. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan is text seperti ini, ya ini adalah true ya. Tapi kalau misalkan ini saya pindahkan, apakah ini adalah number? Hasilnya adalah true. Nah, kalau misalkan saya rubah lagi sini, apakah ini adalah text? Ini hasilnya false. Jadi seperti itu ya. Ini adalah format number, ini adalah format text. Jadi ini ada kesalahan. Tapi kalau misalkan kalian tulisnya adalah benar, minggu seperti ini, kita enter. Ini masih format teks ya, karena di sini kan 14 Juli 2006. Nah, kalau misalnya ingin merubahnya, kalian tinggal tutup aja seperti ini. Nah, ini kan Juli 96. Ini adalah formatnya udah format date, tapi kita ganti aja menjadi format long.
long date. Nah, sehingga ini akan sama rata kanan, ini minggu dan tidak akan salah penulisannya minggu. Ya, tadi kan minggu gitu ya, 14 Juli 1996 seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja video tips dan trik Excel yang ya dikatakan boleh masih basic, tapi semoga aja video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.